Halo semua, sebelum menonton video ini jangan lupa like, bagikan video ini, tinggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Mengenal sejarah dan tradisi lisan kerajaan Tanah Jawa, Sinaga Simalungun dari tulisan Prof. Aaron L. Damanik, Guru Besar Universitas Negeri Medan. Kerajaan Tanoh Jawa selama kolonialisme disebut dengan Tanoh Jawa, merupakan kerajaan marga atau klan kingdom di Simalungun. Marga kerajaan ini adalah Sinaga. Marga kerajaan ini adalah asli Simalungun dan tidak memiliki kaitan dengan marga-marga lain di luar Simalungun. Pada tahun 1883, Hagen menggambar peta lukisan tangan yang menyebut bahwa di Tanoh Jawa sekarang berdiri, merupakan wilayah Sitonggang, yakni wilayah terbesar yang menjadi pamatang Tanah Jawa saat ini. Namun, Bathara Santi Simanjuntak yang menerbitkan bukunya tahun 1979, menyebut bahwa Sitonggang adalah Sitanggang. Berdasarkan catatan Bathara Santi ini, kemudian sejumlah penulis mengidentikan kerajaan ini bermula dari klan Sitanggang yang kemudian diwarisi oleh Sinaga. Asumsi ini sama sekali tidak dapat diterima karena tidak memiliki fakta-fakta sejarah yang dapat membuktikannya. Wilayah kerajaan Tanoh Jawa disebut pada arsip kolonial yakni, kemungkinan, ada pengaruh pendudukan orang Jawa di Sitonggang yang membentuk pemerintahan lokalnya bercorak monarkis. Asumsi ini juga tidak dapat diterima sebab asal-usul pemerintahan lokal di Simalungun bukan datang dari Jawa tetapi mencontoh kerajaan tetangganya yakni Melayu yang bermula dibentuk oleh Aceh. Kerajaan-kerajaan di Simalungun pada mulanya adalah kerajaan maritim karena berdekatan dengan pesisir Selat Malaka. Paling tidak, 3 kerajaan di Simalungun yang bercorak maritim adalah Tanoh Jawa, Siantar, dan Dolok Silo. Namun, perpecahan kerajaan-kerajaan ini akibat penetrasi Belanda yang memecah masyarakatnya karena agama, kemudian menggeser kerajaan Pagan lebih ke dalam, sedangkan penduduk Simalungun Islam digabung menjadi wilayah Melayu. Pada awalnya, wilayah kerajaan Tanoh Jawa Simalungun ini melingkupi Girsang Sipangan Bolon, Hutabayu Raja, Pasir Mandoge, Munto Panei, Simpang Tangsi, hingga wilayah-wilayah yang berbatas dengan Asahan dan Batubara. Namun, pemerintah kolonial mengerdilkan wilayahnya selama era perkebunan guna mengerdilkan kuasa dan otoritas self-gesturnya. Kerajaan Tanoh Jawa berdiri pada sebagian bekas kerajaan Batanghio. Kerajaan ini disebutkan menjadi salah satu pewaris kerajaan Nagur di Simalungun selain kerajaan Siantar. Berdasar pada fakta ini, maka kerajaan Tanoh Jawa masih memiliki keterkaitan dengan generasi kerajaan Nagur di Simalungun yang terpecah akibat Perang Saudara. Kerajaan Tanoh Jawa adalah kerajaan kedua di Simalungun yang mengaku tunduk pada pemerintah kolonial setelah Dolok Silo. Akibatnya, tanah-tanah di kedua kerajaan ini menjadi wilayah perkebunan pertama di Simalungun yang jatuh ke tangan Belanda. Demikian pula wilayahnya mengalami pengerdilan yakni memisah masyarakat berdasarkan agama yang dianutnya. Kerajaan ini menjadi hilang, memudar dan lenyap akibat revolusi sosial yang terjadi pada Maret tahun 1946. Menurut cerita rakyat, pendiri kerajaan Tanah Jawa berasal dari Kampung Urat, yang terletak di Samosir. Terkenal dengan nama Dadi Hoyong, tetapi sebetulnya cerita ini hanyalah bersifat lisan saja. Cerita ini bersumber dari catatan Hutagalung tahun 1926 dan Tideman. W.M. Hutagalung sendiri merupakan juru tulis dari Tideman, jadi keterangan mereka tidak kredibel sama sekali menceritakan tradisi lisan mengenai Sinaga dan kerajaan Tanah Jawa di Simalungun. Catatan Hutagalung itu menyebutkan bahwa seluruh masyarakat di Sumatera Utara seperti Mandailing, Angkola, Nias, Simalungun, Toba, Karo dan Papak termasuk orang Gayo dan Alas adalah berasal dari utara Tapanuli. Demikian pula seluruh marga-marga di Simalungun diklaim Hutagalung dan Tideman berasal dari utara Tapanuli. Catatan ini kemudian dijadikan sebagai referensi utama oleh Vergowen ketika menulis bukunya tentang hukum adat di utara Tapanuli. Sejak saat itu, cerita asal-usul diaspora ini menjadi seolah-olah benar. Berdasarkan kisah itu, seolah-olah klan Sinaga di Simalungun terutama di Tanoh Jawa adalah berasal dari Urat, Samosir, yang sulung ke daerah Simalungun. Dengan perahu mereka menuju kampung Sipolha dan kemudian meneruskan perjalanan menuju ke timur. Tidak lama kemudian mereka berjumpa dengan seorang suku Minangkabau yang sedang mengumpulkan jorlang untuk jualannya. Dari sebutan nama jorlang ini, maka daerah itu disebut Jorlang Hataran, sekarang dinamakan Kecamatan Jorlang Hataran dengan ibu kotanya di Tiga Balata.
Adapun yang bungsu tinggal menetap di daerah ini dan dialah yang menjadi keturunan dari Tuan Jorlang Hataran, bermarga Sinaga Dadi Hoyong Hataran. Maharaja sering disuruh saudaranya ini berbagai pekerjaan seperti mengumpulkan rotan dari hutan maupun menyediakan rumput untuk makanan kuda dan sebagainya. Berhubung karena itu merasa tidak suka tinggal bersama dengan saudaranya, sehingga ia menyatukan diri dengan orang Minangkabau tadi untuk berjualan rotan. Mereka berdagang sampai ke Pulau Jawa. Dari pulau inilah Maharaja membawa segumpal tanah dan air dengan maksud sekembalinya dari perjalanan mengadakan perlawanan dengan saudaranya dan mengusirnya dari daerah Jorlang Hataran. Sesampainya di Tanjung Balai, lalu ia menghilang meninggalkan kawannya dan pergi menuju ke sebelah barat pedalaman di mana ia kemudian sampai dan bermukim di daerah Sitonggang yang sekarang ini merupakan sebuah kampung di Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa. Di mana tanah dan air yang dibawanya dari Pulau Jawa itu disimpankannya di hutan. Penyamaan nama, Sitonggang, menjadi Sitanggang bermula dilakukan oleh Batara Sangti, 1977 dalam bukunya Sejarah Batak. Sebenarnya, penyamaan itu sama sekali tidak berdasar. Asumsinya hanyalah semata-mata karena memiliki kedekatan antara Sitonggang yang dipersamakan dengan Sitanggang. Lihat Simanjuntak, Batara Sangti, 1977. Sejarah Batak, Bali G. Karl Sianipar, dalam peta Hagen 1883 yang diberi judul di Batalander, daerah Tanoh Jau ditulis dengan Sitonggang. Berdasarkan catatan yang berada di Jerman ini, Batara Sangti mengidentikan Sitonggang menjadi Sitanggang. Ketika penetrasi Toba ke Simalungun, beberapa nama tempat dan daerah berubah menurut tata cara penyebutan mereka. Sebut saja seperti Dolok Sibolon menjadi Dolok Simbolon, Bauli menjadi Aek Nauli. Pada suatu ketika, Maharaja dibawa menghadap raja di daerah Sitonggang untuk didengar keterangannya dari mana asal keturunannya. Maharaja menerangkan bahwa ia adalah seorang pengembara. Raja di Sitonggang menerimanya sebagai penduduk di daerahnya dan ditugaskan setiap harinya menyediakan tuak atau air nira sebagai minumannya. Pada suatu hari, Maharaja melihat seekor tupai berada di tangga pohon nyiur pada tempat pengambilannya air tuak. Segera disediakannya perangkap untuk menangkap tupai itu. Setelah ia mendekatinya, terdengar olehnya suara tor gotok-gotok, tor gotok-gotok. Perangkap yang diperbuatnya dari bambu hanya melengkung yang dapat menarik ke atas dan menekan ke bawah sehingga ekornya saja dapat terjepit. Mendengar suara ini, Maharaja merasa takut dan setelah melihat bahwa air tuak dalam tempatnya telah habis diminum oleh tupai tadi, ia lari kembali pulang dan menceritakan kejadian ini pada Raja Sitonggang. Raja Sitonggang tidak dapat percaya atas keterangan dari Maharaja dan menyuruh kembali menyediakan tuak minumannya. Maharaja mengajukan permintaan agar Raja Sitonggang menyuruh seorang yang dapat dipercayainya untuk mempersaksikan kejadian itu. Akhirnya Maharaja harus mengangkat sumpah, di mana apabila kejadian itu memang benar, maka ia dinobatkan menjadi Raja Tanah Jawa. Sedangkan apabila kejadian itu bohong belaka, maka ia akan dicincang dan darahnya akan dihisap oleh Raja. Raja Sitonggang mengutus pembesarnya mempersaksikan kejadian itu, namun Raja Sitonggang tetap tidak mempercayainya. Kemudian Raja Sitonggang mengutus permaisurinya, tetapi hasilnya sama saja, sehingga ia terpaksa mempersaksikan sendiri dan memang benarlah didengarnya suara-suara yang serupa itu, sehingga dengan rasa malu ia kembali ke rumahnya tanpa memperdulikan janjinya semula dengan Maharaja. Maharaja menagih kembali janji yang telah diucapkan itu, dengan menyatakan bahwa tanah yang saya injak ini adalah tanah Jawa, sedangkan air ini adalah berasal dari Pulau Jawa. Mendengar pernyataan ini Raja Sitonggang merasa tersinggung dan mengajak untuk mengadu kekuatan, yang akhirnya Raja Sitonggang dapat dibunuh oleh Maharaja. Dari sejak itu Maharaja menjadi Raja Tanah Jawa. Pengangkatan Maharaja menjadi Raja Tanah Jawa tersiar sampai ke daerah Dolok Panribuan, di mana saudaranya menjadi Raja. Maharaja memesankan, saya sudah menjadi Raja Tanah Jawa, di mana daerah Dolok Panribuan termasuk daerah kekuasaanku, maka baik sekali apabila Abanganda menyediakan, lopo, kamar muka, di istana saya untuk tempat tinggal Abanganda bersama pembesar, apabila datang berkunjung ke Tanah Jawa ini. Sehubung dengan pemberitahuan ini, maka Tuan Dolok Panribuan mengumumkan kepada Tuan Hatahutan, nenek dari Partuanon Girsang dan Sipangan Bolon agar menyediakan kerbau dan dibawa ke Tanah Jawa untuk disembelih sebagai tanda penobatan atau pengakuan sebagai raja. Dengan diiringi oleh pembesarnya masing-masing, Tuan Dolok Panribuan dan Tuan Jorlang Hataran datang ke Tanah Jawa menobatkan saudaranya menjadi raja.
Sejarah kejadian ini menjadi tradisi bagi keturunan kerajaan Tanah Jawa. Sampai kepada pengangkatan raja terakhir di Tanah Jawa, cara-cara ini masih dilakukan sebagai adat. Pada tahun 1865 dan 1866, pertama-tama Van der Boer mengadakan perjalanan ke kerajaan Tanah Jawa. Permulaan tahun 1889, menyusul lagi Van Dyck, akan tetapi pada waktu fajar tanggal 11 September tahun itu dekat kampung Bahbulu, mereka mendapat serangan dari Tuan Raimbang, Partuanon Dolok Panribuan. Sehingga perbekalan dan pakaian-pakaian dari tentara Belanda dapat dirampas dan mereka melarikan diri ke Sipangan Bolon. Pada tahun 1889, daerah kerajaan Tanah Jawa takluk kepada pemerintahan Belanda dan pada tanggal 20 Juli tahun 1889, pembesar kerajaan Tanah Jawa disiahkan oleh pemerintah Belanda, diangkatlah Raja Maligas menjadi raja. Dalam hubungan pengangkatan ini, Tuan Raimbang yang menjadi Partuanon di Dolok Panribuan, tidak mengakui penobatan itu, bahkan ia tidak bersedia menerima pegawai pemerintah Belanda masuk ke daerahnya dan menyatakan berdiri sendiri di daerah Dolok Panribuan. Akhir tahun 1892, ia dapat tertawan setelah gigih mempertahankan wilayahnya, yang kemudian oleh Raja Maligas menempatkan adiknya bernama Tuan Naposo menjadi penggantinya. Di antara pembesar-pembesar di kerajaan Tanah Jawa terdapat lagi seorang bernama Tuan Marjanji Asih yang tidak suka pada penjajahan Belanda, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Dalam hubungan kerja paksa yang tidak menyukai tindakan peraturan-peraturan dari pemerintah Belanda, maka Tuan Jintar yang menjadi Raja Tanah Jawa ditawan ke Medan dan meninggal di sana pada tahun 1920. Adapun yang menggantikannya menjadi Raja Tanah Jawa ialah Tuan Sangma Raja Maligas sampai tahun 1940. Almarhum mendapat bintang jasa yakni Trouw van Diens dari pemerintah Belanda. Ia meninggalkan 3 orang anak, masing-masing Kaliamsyah Sinaga, Omsyah Sinaga dan Kalam Sinaga. Menggantikan almarhum menjadi raja adalah Kaliamsyah Sinaga, pada waktu itu duduk di tingkat 4 Rekat Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum, di Jakarta, menjadi pemangku kerajaan Tanah Jawa, karena Omsyah Sinaga belum akil balik. Jabatan Kaliamsyah terakhir adalah pensiunan anggota Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, sedangkan Omsyah Sinaga terakhir pensiunan Wedana Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kalam Sinaga adalah Purnawirawan Peltu, CPM. Kerajaan Tanah Jawa sebelum tahun 1940, terdiri dari 3 distrik, yaitu, Distrik Dolok Panribuan, ibu kotanya di 3 dolok yang dikepalai oleh Mintahain Sinaga. Ia meninggal pada waktu terjadinya revolusi sosial tanggal 3 Maret tahun 1946. Anaknya adalah Hormajawa Sinaga dan meninggal pada bulan Juni tahun 1946. Distrik Jorlang Hataran, ibu kotanya di 3 Balata dan dikepalai oleh Rota Halam Sinaga, kemudian dipangku oleh Janaihut Sinaga dan pada tahun 1940 digantikan oleh Tuan Bisara Sinaga, terakhir pensiunan Letnan Kolonel. Distrik Bosar Maligas, ibu kota Bosar Maligas atau Pasar Baru dikepalai oleh Johan Sinaga dan kemudian digantikan oleh Kaliasan Sinaga. Kemudian pada tahun 1940 dibentuk daerah distrik administratif di Girsang Sipangan Bolon dengan ibu kota di Parapat Tuktuk Sipiak. Pada saat itu, dikepalai oleh Sarmahata Damanik. Sebelumnya daerah ini adalah daerah Parbapaan yang langsung berurusan dengan raja di Tanah Jawa. Parbapaan sebagai pembantu dalam tugas pemerintahan kepala-kepala distrik, terdiri dari Tuan Marjandi Asih, Tuan Hatonduhan, Tuan Batangio, Tuan Porti Girsang, Tuan Sipangan Bolon, Tuan Sibaganding, dan Tuan Panahatan. Semoga bermanfaat.